Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam sosialisasi radiasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Gita Saraswati selaku MC yang akan memandu jalannya acara sosialisasi radiasi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita untuk berdoa agar diberi kelancaran sampai akhir acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan agenda kegiatan sosialisasi radiasi 2026 pada pagi hari ini. Kegiatan akan diawali dengan persiapan panitia dan all teknis. Yang kedua, peserta memasuki room meeting. Yang ketiga, pembukaan. Yang keempat, sesi absensi yang akan dilakukan selama 5 menit. Yang kelima adalah pemaparan pokok pembahasan. Yang keenam, sesi diskusi. Yang terakhir, penutup. Baik, acara akan saya lanjutkan ke sesi absensi. Dimohon kepada peserta Zoom meeting untuk melakukan absensi yang sudah dikirimkan oleh si Kesekum di kolom komentar. Sesi absensi akan dilakukan selama 5 menit. Boleh melakukan absensi dari sekarang. Terima kasih.
Saya izin menginfokan untuk sesi absensi akan berakhir pukul 10.58. Terima kasih. Baik, dikarenakan sesi absensi sudah selesai, acara akan saya lanjutkan ke pemaparan pokok pembahasan yang akan dipaparkan oleh Ketua Radiasi 2026. Kepada Kak Tobi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Rangkaian radiasi 2026 yaitu rangkaian media kreativitas mahasiswa fisika Universitas BNA. Next, konsep acara dari radiasi 2026 yaitu dibagi menjadi dua, the background dan konsep keseluruhan. Di background, kegiatan radiasi atau rangkaian media kreativitas mahasiswa fisika merupakan salah satu program kerja dari himpunan mahasiswa fisika yaitu dari bidang minat dan bakat. Program kerja ini dilaksanakan untuk merayakan hari ulang tahun HIMAFI yang ke-34 tahun pada tanggal 31 Maret 2026, serta mewadahi mahasiswa dan mahasiswi program studi fisika untuk mengembangkan minat dan bakatnya khususnya di bidang seni dan olahraga. Konsep keseluruhan. Pada tahun ini pelaksanaan kegiatan radiasi dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu perlombaan dan pertandingan antar angkatan, di mana lomba yang dijadikan opsi bercermin dengan kegiatan akustik, futsal, dan badminton. Lalu ditutup dengan puncak acara. Pada puncak acara dilaksanakan acara potong gempang, hiburan, game, serta pengumuman kejuaraan perlombaan untuk memeriahkan ulang tahun program studi fisika. Namun kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020 terpaksa diundur dengan libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri sehingga puncak
akan dilaksanakan pada tanggal 12 April. Next. Tujuan. Tujuan adanya radiasi antara lain mengembangkan minat dan bakat mahasiswa program studi fisika, menyalurkan potensi bakat mahasiswa program studi fisika dalam bidang seni dan olahraga, membangun kreativitas, inovasi, dan solidaritas antara mahasiswa program studi fisika, menjaring atlet-atlet terbaik untuk bertanding mewakili program studi fisika. Next. Introduction. Jadi, radiasi fisika kali ini mengambil tema yaitu Harmonia in Motu, yaitu artinya harmoni dalam gerak. Next. Timeline perlombaan dan pertandingan. Di tanggal 28 Maret 2026 ada perlombaan catur serta badminton. Dilanjut di hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 ada pertandingan PUBG dan PES. Sedangkan di hari Rabu tanggal 8 April 2026 ada pertandingan akustik serta Pisma yang diadakan secara online. Dilanjut hari Sabtu 11 April 2026 itu ada pertandingan Mobile Legends dan futsal. Yang terakhir ada puncak radiasi di hari Minggu tanggal 12 April 2026. Next. Selanjutnya ada iuran dan penggunaannya. Untuk iuran, kira-kira masing-masing orang per angkatan itu perkiraan di 35.000 untuk iurannya. Nah, kalau nilainya dipakai buat apa ya sih iurannya kok mahal? Nah, jadi iurannya itu kita buat yang pertama sewa lapangan, yang kedua itu ada cetak sertifikat, yang ketiga ada hadiah juga buat nanti para pemenangnya. Terus itu kita, yang keempat itu kan di puncak radiasi itu kan kita bakal ngerayain ulang tahunnya Himafi kan. Nah, di situ banyak acara tuh, potong tumpeng, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu semua tuh butuh dana. Jadi nggak mungkin kalau dana dari kita, karena RAB-nya itu lumayan besar dan iuran ini nggak menutup, paling cuma 40% atau 45% dari RAB. Itu teman-teman. Jadi kalau masih iurannya segini, ya karena target kita lebih besar dari itu, RAB juga banyak. Bisa kok nanti kita kasih transparansi dari RAB-nya. Terus buat puncak radiasi itu kita juga bakal selain potong tumpeng tuh kayak games. Nah, gamesnya itu juga ada hadiah-hadiahnya nanti. Selain itu kan kita bakal nyiapin konsumsi juga ya. Kita nyiapin konsumsi buat para peserta nanti yang hadir di puncak radiasi. Itu juga sih yang bikin RHB-nya juga jadi bengkak. Itu coba di next. Nah, sekarang bagian diskusi dan saran. Ya, bagi yang memiliki pendapat atau saran, boleh dikeluarkan. Terima kasih Kak Tumbi atas pemaparan pokok pembahasannya. Acara selanjutnya akan adalah sesi diskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari kakak-kakak dan juga teman-teman, boleh raise hand atau ditulis di kolom komentar pertanyaannya. Terima kasih.
lagi saya informasikan, jika kakak-kakak dan juga teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Iya, untuk Kak Mela. Aku izin nanya, itu kan tadi ada iurannya 35.000 ya. Terus itu tuh kan berarti satu angkatan tuh wajib bayar semua. Nah, kalau semisal dari angkatanku ternyata nggak semua mau bayar, itu tuh ada nggak minimal berapa persen gitu yang bayar? Sama kalau semisal nanti nggak ada kontingen, itu bakal ada denda atau gimana? Kasih. Baik, terima kasih Kak Melan atas pertanyaannya. Kak Tobi bisa langsung dijawab mungkin. Oke, makasih pertanyaannya. Eh, dari poin pertama itu ada minimal store dari angkatan. Nah, jadi kita ngasih target nanti per orang itu dibayar iuran 35.000 dikali jumlah angkatannya. Nah, itu minimal setorannya itu adalah 80% dari bayaran. Nanti kalau kurang dari 80% itu akan eh, ada sanksi lah. Nah, sanksinya itu nggak perorangan tapi perangkatan. Jadi nanti emang perangkatannya yang saling mengingatkan lah untuk bayaran itu. Terus untuk yang kalau nggak ada kontingen itu kita ada dendanya juga, denda walk out, denda way out gitu. Baik, terima kasih Kak Tobi. Apakah Kak Melan jawabannya sudah bisa diterima? Eh, untuk dendanya itu berapa ya? Denda di yang mana? Yang poin pertama apa? Poin kedua yang walk out. Kedua. Di poin kedua itu kita ada denda per cabur ya. Jadi kalau WO per cabur itu dendanya besar 50.000. Terus kalau misalnya yang 80% yang pertama itu dendanya berapa? Nah, kalau untuk yang poin pertama, kalau nggak nyampe 80% itu dendanya itu dikasih space dalam waktu 2 minggu. Yang penting masih dalam
rangkaian radiasinya belum sampai puncak, belum selesai. Dan dendanya itu dendanya itu sekitar 30% dari ketentuan yang udah kita kasih. Misalnya ketentuan kan 80%. Nah, 80%-nya itu berapa? Terus nanti 80% itu dikali 30% lagi. Itu. Baik, terima kasih Kak Tobi atas jawabannya. Kak Melan, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Oh, yang mau nanya lagi, itu pembayarannya tuh mulai kapan dan sampai kapan? Kasih. Untuk bayaran berat sampai nanti rangkaian radiasi pertama di tanggal 28 Maret. Jadi hampir sebulan lah kita kasih kalian buat ngumpulin juga. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk yang ingin bertanya lagi, boleh langsung di raise hand atau ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Ya, untuk Catherine, boleh langsung pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya ingin bertanya, nanti uangnya itu dikumpulkan pada siapa? Terima kasih. Buat uangnya itu nanti kalian bisa kumpulin dulu di korti kalian atau dari bendahara angkatan kalian. Nanti bendahara atau korti kalian itu bakal store ke bendahara dari radiasi. Nah, bendahara radiasi itu ada Desika Maharani. Itu. Thank you. Baik, Catherine, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Berarti nanti pembayaran itu dari Korti, setelah dari Korti akan ke Bendahara Radiasi. Oke, baik. Terima kasih. Sudah paham kok. Terima kasih.
Baik, apakah kakak-kakak dan juga teman yang ingin bertanya lagi? Karena sesi diskusi akan segera diakhiri pada pukul 11.25. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya sebelum waktu sesi diskusi habis. Baik, untuk Catherine, silahkan dengan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya lagi. Kira-kira panitia radiasi masih boleh ikut sebagai yang bertanding apa tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Catherine. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk panitia radiasi itu boleh untuk mengikuti lomba pada radiasi. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk Kak Melan, Itu kan katanya panit boleh ikut kontingennya. Berarti nanti kalau ketuanya juga ikut boleh kan?
Baik, untuk Kak Tobi bisa langsung dijawab. Kak Tobi bisa langsung dijawab. Sesi diskusi akan segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kebanyakan dan diskusi juga dari tim inti, karena kita di jika tuh kekurangan SDM, jadi yang pertama panitia boleh untuk jadi kontingen, dan untuk pertanyaan yang tadi tuh untuk ketuanya boleh juga jadi kontingen gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan ini sesi diskusi sudah berakhir. Acara akan saya lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan dan akan saya pandu dengan 1, 2, 3. Baik, panitia sudah siap. Baik, sesi dokumentasi akan saya pandu dengan 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, berakhir juga acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam sosialisasi radiasi 2026 pada pagi hari ini. Saya tutup sosialisasi ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kakak-kakak dan juga teman-teman sudah meninggalkan Zoom ya. Terima kasih.